Baiklah, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memahami variasi praktik kompensasi di seluruh perusahaan. Kelompok 5 diantaranya yaitu saya sendiri, Imade Anggi, NPM 18321121922. Yang kedua, Yeti Graciana Alfaot, NPM 18321222218. Yang ketiga, Emirian Siana Salima, NPM 18321222224. Yang terakhir, Muhammad Jejen, NPM 18321222227. Latar belakang: Profesor Manajemen Sumber Daya Manusia di Stern School of Business, Universitas New York. Dia menerima gelar PhD Perilaku Organisasi dari Michigan State University. Sebagai kontributor yang sering untuk literatur tentang manajemen sumber daya manusia internasional, ia adalah Associated Professor di Departemen Manajemen Keuangan, Sekolah Bisnis dan Ekonomi, Universitas Negeri California di Howard. Dia menerima gelar PhD, gelar dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. Dia saat ini bekerja di Jenewa untuk organisasi buruh internasional, penulis atau editor beberapa buku teks di bidang ini. Associate Professor di Departemen Manajemen Keuangan, Sekolah Bisnis dan Ekonomi, Universitas Negeri California Howard. Dia menerima gelar PhD dari Wharton School. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anggi, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari studi ini adalah dapat memanfaatkan semua kemungkinan sumber tradisional dan non-iklan kompetitif tradisional vintage. Sebagai sumber tradisional, seperti modal finansial, teknologi, atau lokasi, menjadi lebih mudah diakses dan oleh karena itu kurang signifikan untuk keunggulan kompetitif perusahaan menggunakan sumber yang tradisional. Hasil dan pembahasan. Manajemen sumber daya manusia seluruh negara menunjukkan bahwa perusahaan di berbagai negara berbeda sehubungan dengan praktik dan kebijakan SDM mereka sendiri. Perusahaan mengembangkan budaya nasional di lingkungan kerja tertentu dan dapat menjelaskan inefisiensi dalam manajemen oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kesalahan pengelolaan seluruh budaya. Yang kedua, dimensi dan budaya. Budaya nasional biasanya berkarakter oleh nilai-nilai orang-orang yang termasuk dalam budaya itu. Masalah dimensionalisasi kuantitatif budaya nasional sangat penting karena memungkinkan cara-cara di mana nilai-nilai budaya berbeda. Yang ketiga, kebudayaan nasional dan kebijakan praktik SDM. Beberapa penelitian yang menjelaskan perbedaan lintas budaya dalam kebijakan dan praktik SDM menggunakan dimensi Hofstede telah dilakukan. Schuler Jackson dalam praktik SDM yang ada antara perusahaan US dan Meksiko berakar pada perbedaan yang ada antara kedua negara ini sepanjang dimensi Hofstede. Pekerjaan terkait juga telah dilakukan dengan menggunakan budaya nasional sebagai variabel penjelas untuk menerima dan efektivitas pendekatan HRM tertentu. Meski tidak menggunakan dimensi Hofstede, Brewster menyarankan bahwa kebijakan dan praktik SDM yang berasal dari US tidak dapat diterima oleh negara-negara Eropa sebagian karena perbedaan budaya antara Amerika Serikat dan Eropa. Sejumlah studi telah dilakukan pada budaya Chinese. Presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yeti. Proporsi hubungan antara budaya nasional dan praktik kompensasi. Kami mulai dengan memeriksa proporsi yang terkait dengan sejumlah hubungan antara
antara dimensi budaya, Hofstede, dan praktik kompensasi yang disajikan dalam literatur, dan berdasarkan teori manajemen seluruh budaya. Proporsi ini dikelompokkan berdasarkan jenis praktik kompensasi antara lain. Yang pertama, praktik kompensasi berdasarkan status. Dua praktik dilihat di sini. Rencana pembayaran berbasis senioritas dan rencana berbasis keterampilan. Berdasarkan Hofstede 1980, Jackson dan Schuler 1995 berpendapat bahwa dalam masyarakat dengan ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua, praktik kompensasi berdasarkan kinerja individu. 3 praktik kompensasi dijelaskan di sini: pembayaran untuk kinerja individu, dan membayarkan menggunakan bonus atau komisi individu. Praktik terakhir dipelajari secara terpisah untuk 4 kelompok karyawan, yaitu manajer, staf, profesional dan teknis, tenaga administrasi, dan staf manual. Hofstede 1980 dan Jackson Schuler 1995 mengkarakterisasi masyarakat yang sangat individualistik yang cenderung penggunaan yang luas dari penghargaan kontingen berbasis individu yang menekankan pengakuan individu. Yang ketiga, praktis kompensasi. Praktis kompensasi diambil dari kumpulan data yang disebutkan di atas sebagai berikut dari kumpulan data ISSP: sistem pembayaran berbasis senioritas, sistem pay for performance, dan skill based. EDPAF dari kumpulan data IBM Towers Parent Benefits, fleksibel dan fokus pada individual performance dari PRIS pada penggunaan AirHome. Kumpulan data Cranfi, opsi kelinci karyawan atau kepemilikan saham, bonus ganda atau komisi perawatan, skema istirahat karir atau cuti untuk menghadiri tanggung jawab keluarga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Emiliansana Salima. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Jejen, NPM 18321-227. Metode penelitian. Metode penelitian ini bersumber dari makalah. Manfaatnya, semua kemungkinan sumber tradisional dan non-iklan kompetitif tradisional Vantage sebagai sumber tradisional seperti modal finansial, teknologi, atau lokasi menjadi lebih mudah diakses dan oleh karena itu kurang signifikas untuk keunggulan kompetitif perusahaan menggunakan sumber yang tradisional. Kesimpulan, di sini kami menambahkan tingkat kekusukan lain antara dimensi Hofstede dan Sackvich. HR Pro CITES ini diperiksa secara kuantitatif di seluruh T20 4 negara dan 3 set data besar. Lebih khusus lagi, temuan yang dikirim kembali di sini menawarkan beberapa saran kepada MFC. Pertama, mereka menyarankan bahwa MNC yang beroperasi di negara-negara internasional yang tinggi dari penghindaran ketidakpastian dapat disarankan untuk menawarkan lebih banyak kepastian dalam kompensasi sistem, misalnya kompensasi berbasis senioritas atau berbasis keterampilan. Kedua, ketika MNC berusaha untuk memproduktivitas yang lebih besar melalui penggunaan kompensasi insentif individu budaya, suatu negara harus diperhitungkan. Lebih khusus lagi, hasil studi bayar untuk kinerja menunjukkan bahwa praktik kompensasi insentif individu memiliki kesesuaian yang lebih baik di negara-negara dengan tanggul yang lebih tinggi dari individualisme. Sekian presentasi dari kelompok 5.